Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi dzil jalali wa syar'il harami wal halali. Salatu wassalami ala nabiyil mustafa tihami Muhammadul hadi minadh dhalali وأفضل الصحب وخير آله وبعد هدي زبد نظمتها أبياتها ألف بمقصدها يسهل حفظها على الأطفال نافعة للمراد الرجال تكفي مع التوفيق للمشتغلين إن فهمت وأتبعت بالعمل فاعمل ولو بالعشر كالزكاة تخرج بنور العلم من ظلماته وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل ربة الوسن والله أرجو المن بالإخلاص لكي يكون مجيب الخلاص. Yaqina. Ini muqaddimah daripada Zubair. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiram tabi'in wa ulama'i wa masyayikhina wa waridin Ruhi Imam Ahmad bin Muslim Imam Syekh Ahmad Hijazi pada Syekh Al-Fashan Allah tagasya umir maghfirati jannahil alaina wa barakatihim wa asrarihim wa barihim wa rahmatihim fi dunya wal al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca matan kemudian melihat syarah. Jadi melihat syarah, tidak membaca syarah, kita melihat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi. Bada'a bil basmalah summal hamdalah. Ya, bila saya baca bukan matan, antum melihat langsung yang kurung, ya, yang berhuruf. Naam, jam'an bainal ibtida al haqiqi wal idhafi wa ibtidaan bil kitab al ajiz wa amalan bi khabar kullu amrizi balin la yubda fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa afdal. Dimulai dengan bismillah, kemudian lafaz alhamdulillah digabung. Ini permulaan yang hakiki dan juga idhofi, mengikut daripada Al-Quran, mengamalkan hadis Nabi. Setiap perkara yang baik, zibalin itu yang baik, yang bagus, tidak dimulai pada perkara itu dengan bismillahirrahmanirrahim, maka abtar, wakilah abtar. Abtar itu terputus. Abtar artinya ibarat ternak itu buntutnya terpotong. Buntutnya terpotong, jadi ternak yang tidak sempurna. Itu abtar. Kalau dikurbankan tidak sah karena ada cacat. Jadi ini mengikuti daripada cara Al-Quran memulai kalimat dengan bismillah dan alhamdulillah. Makanya mazhab kita Imam Syafi'i, bismillah ini termasuk min suratil Fatihah. Jadi tidak sah orang yang sholat tidak membaca bismillah. Tapi seandainya kita jadi makmum, imamnya tidak membaca bismillah atau membaca sir, ya, Allahu Akbar,
Bismillahirrahmanirrahim. Atau kada membaca Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita jadi makmum sah. Sah kita jadi makmum. Itu khilaf daripada mazhab. Tapi kita Imam Syafi'i harus membaca bismillah di dalam sholat, itu hukumnya wajib. Lillahi dzil jalali. Al-ilah yakni huwa al-ma'bud bihaqqin. Ya. Wa tuyirat sighatul hamdu ala sighatis sana istimali hurufi ala al-ha al-halqiyah wal mim syafahiyah wad dal lisaniyah. Nih, lihat hikmah. Kalimat hamdu ini mencakup daripada huruf ha. Huruf ha ini halq ya di dalam. Kemudian mim ini bibir, dal itu lisan. Hatta la yakhlu makhrajun minal makharij as-salasah, sehingga tidaklah terkeluar daripada 3 makhraj. Jadi dalam huruf hijaiyah itu ada tiga makhraj. Artinya apa? Alhamdu ini adalah sebuah lafadz yang memiliki 3 huruf yang semuanya ada dari halak tenggorokan, bibir di luar, dan di tengah-tengahnya lisan, sehingga kita hikmahnya memuji Allah sepenuh hati. Seluruh daripada apa yang ada di lisan ini memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya bagian bibir, tidak hanya bagian lisan, tidak hanya bagian dalam, tapi zahir dan batin kita memuji Allah. Itu rahasianya kalimat alhamdulillah. Kemudian walhamdulillah sama itu ahruf adadu abwabil jannah, jumlah pintu surga. Paman qalaha an safa'i qalbin istahaqqa dukhuluha min sa'iri abwabiha. Jelas, siapa yang membacanya dengan hati yang bersih, ya, dengan hati yang penuh dengan pengakuan segala nikmat dari Allah, maka dia berhak masuk 8 pintu surga. Seluruh pintu dimasuki. Jadi alhamdulillah itu ada 8 huruf. Alhamdulillah. Naam. Dzil jalali ai al-'azamah. Pemilik za itu termasuk huruf min asma'il khamsah. Ya, dia alamatnya dengan huruf, rafa'nya dengan waw, nasabnya dengan alif, jarnya dengan kasrah. Zi, ya, abuka, akuka, hamuka, fuka, zumalin. Naam. Jadi setiap ini dzil jalali, pemilik ay azamah, pemilik keagungan. Wa syari'il harami wal halali. Syari' isim maf'il, mubayyin. Allah mubayyin isim maf'il, huwa syari' fa'il. Makna syari' ay mubayyin, penjelas. Allah sudah menjelaskan haram dan yang halal. Naam. Di mana? Dalam Al-Qur'an. Jadi Allah turunkan Al-Qur'an tibyana, mubayyinah, ya. Inna anzalna Qur'ana tibyana, sebagai penjelasan. Itu diantara nama Al-Qur'an itu At-Tibyan, penjelasan. Juga Al-Furqan, hak dan yang batil, itu di dalam makna Al-Quran Allah jelaskan semuanya. Summa salatillahi ma'salami. Naam. Ma'salami, kemudian salawat Allah dengan salamnya Allah ala nabi, kepada nabi, ayat taslimah. Naam. Jadi memang wa qarana bainahuma imtisalan lil ayah wa khurujan min qarah ifradi
ahadihima anil ukhra. Ya. Jadi antum langsung lihat ya, yang kurung tuh ya. Ketika saya lepas daripada matan, antum lihat langsung dikurung. Ya, supaya kita lebih cepat ya kalau membaca sejak awal. Nah, akan lambat nanti ya. Nah. Jadi dikatakan di sini Allah Imam Ibn Ruslan menggabungkan antara sholat dan salam Allah. Karena ada riwayat makruh kita hanya mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Makruh. Tidak membuat wasallim. Ya, ada mengatakan makruh. Dalam riwayat, janganlah kalian bersolawat kepadaku dengan solawat yang buntung, yang kurang sempurna. Bagaimana ketika kalian mengucapkan hanya solawat? Dalam riwayat hanya mengucapkan solawat tidak kepada keluargaku. Dalam riwayat hanya mengucapkan solawat tidak mengucapkan salam. Makanya kan dalam Al-Quran sallu alaihi wasallimu taslima. Allah sendiri menyuruh kita ya ayyuhalladzina amanu sallu salawatlah alaihi wasallimu. Dan ucapkan salam. Jadi yang sempurna salawat adalah Allahumma salli wasallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ali wa sahbihi wasallim. Ya. Ala nabi. Naam. Insanun uhiya ilaihi bi syar'in lil amal khassatan lil ayah. Khassatan war rasul. Nah, jadi ini nabi ini adalah manusia yang diwahyukan kepadanya dengan syariat untuk diamalkan. Wa rasul insanun uhiya ilaihi bisyar'il amal wa tabligh. Ini bedanya. Kalau rasul suruh mengamalkan dan menyampaikan. Nabi kita pangkatnya nabi, juga pangkatnya rasul. Nabi kita beliau mengamalkan apa yang diperintahkan, juga mentabligkan apa yang disampaikan. Naam. Wal mustafa ay al mukhtar. Jadi makna mustafa itu pilihan. Ikhtara yakhtaru ikhtiyaran fahuwa mukhtarun. Bab if ta'ala. Bab if ta'ala, cuman dia bina misal. Ikhtara itu bina misal. Atihami nisbah ila tihamah, ini sebuah qabilah. Qabilah Nabi asalnya daripada Tihamah. Tihamah dari Yaman. Asal kata Tihamah itu Yaman. Ya. Salatullahi apa? Tohal Yamani. Apa tuh? Salatullahi ala tohal Yamani. Jadi Nabi kita itu Yamani. Beliau itu asal usulnya dari Yaman. Tihamah. Kemudian hijrah ke Mekah. Hijrah ke Mekah. Jadi Nabi kita tuh nisbatnya, jadi bujur. Nabi kita tuh bersifat al-Yamani. Makanya ada sholawat al-Yamani, ya, daripada nisbahnya ke Yaman. Makanya Nabi kita sangat cinta negeri Yaman. Ya, Nabi kita punya hadis sahih Bukhari dan Muslim. Atakum ahlul Yaman, datang kepada kalian orang-orang Yaman. Hum araku quluban wa alyanu afidatan. Mereka itu orang yang paling lembut hatinya. Hatinya tuh paling bagus, lembut, ramah. Ya, hatinya itu. Al-ilmul yamani wal hikmah yamaniyah. Kata Nabi kita, ilmu itu dari Yaman. Hikmah, fikih juga nisbatnya Yaman. Nah, jadi Yaman ini termasuk negeri ilmu. Nah, kemudian di Yaman itu ya, dikenal ada namanya provinsi Hadramaut. Hadramaut. Kemudian di Hadramaut itu ada Madinah namanya Tarim. Nah, Tarim ini tempat dikenal dengan kota 1000 aulia, 1000 wali. Alhamdulillah saya
belajar di Tarim, berangkat tahun 2008. Dari Banjarmasin ke Jakarta, dari Jakarta transit ke, kayaknya langsung alam lupa saya, ke Abu Dhabi transit, kemudian ke Son'a, dari Son'a langsung ke Siwun. Siwun adalah salah satu kota di Hadramaut. Dari Siwun ke Tarim naik bis sekitar setengah jam. Siwun tempatnya Habib Ali Habsyi. Mudahan kita semua bisa ziarah ke Tarim. Ya. Amin ya rabbal alamin. Itu tihamah, at-tihami. Muhammad wa alam ala nabiyina sallallahu alaihi wasallam manqul min ismi maf'ul mudha'af sumya bihi bil ilham min Allah taala bi annahu yaqsuru hamdul khalq yaqsuru hamdul khalqi lahu li kasrati khisalihil hamidah. Lafaz Muhammad adalah isim maf'ul ya daripada hamada yuhammidu tahmidan, bahwa Muhammad wadzaka Muhammad bab fa'ala ifa'ilu, Muhammad yang banyak dipuji, hamada orang memuji ya, Muhammad isim maf'ul yang selalu dipuji, karena pada zat Muhammad ini, pada diri Nabi Muhammad memiliki daripada kebaikan, keindahan yang begitu luar biasa. Ini yang memberikan nama kakek beliau yang bernama Abdul Muthalib, ilham lewat mimpi, bisikan dari Allah ya kepada orang soleh, kakek beliau orang soleh, orang baik, berikan nama anakmu Muhammad. Nah, jadi kakeknya Abdul Muthalib ngasih nama Muhammad. Ditanya sama orang-orang Mekah, kenapa engkau kasih nama Muhammad? Padahal tidak ada nama orang tua engkau, datu-datu engkau Muhammad. Kata Abdul Muthalib, saya ingin ini cucu saya akan menjadi orang yang selalu dipuji, yang memiliki kemuliaan dan disukai oleh orang. Memang benar. Jadi nama itu termasuk sir daripada kebaikan itu lewat nama. Bahkan nama kita ini dianjurkan dengan nama yang baik. Bahkan disunahkan mengasih nama dengan nama Muhammad. Sunnah, dianjurkan. Ya, nama anak itu dengan nama Muhammad. Ya, artinya ingin setiap rumah itu disebutkan nama Muhammad, nama Ahmad, ya, Ahmad atau Muhammad, luar biasa. Silahkan umat ini memakai nama beliau, mengharap ini umat ini menjadi orang yang dipuji. Ahmad orang yang banyak memuji, atau orang yang ya, Ahmadu ism tabdil ya, orang yang lebih memuji, berbuat baik kepada orang lain. Al-hadi adal nam minal dhalalah nakidul huda. Nakid itu bolak-balik atau kebalikan petunjuk, itu dolal. Maksudnya nakid ya, kebalikan daripada dolal. Qala ta'ala wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan sungguh engkau memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Ini dalilnya. Nabi kita itu pemberi petunjuk. Jadi hidayah itu berkat Nabi Muhammad. Ya. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana. Dengan hambanya Mukhtar, Allah itu memberikan hidayah kepada kita dengan hambanya. Berkat hambanya itu Nabi Muhammad. Kalau nggak ada Nabi Muhammad, kita tersesat semuanya. Tersesat. Makanya disunahkan berdoa jazallahu anna sayyidana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Terima kasih kepada Allah ya yang telah jazallahu anna, terima kasih kepada Nabi Muhammad jazallahu anna, terima kasih kepada Allah dari kami
ya, atas anugerah Nabi Muhammad, ma huwa ahluh, dia yang berhak memberikan sebuah balasan. Kalau kita tidak bisa membalas jasa Nabi Muhammad, diajarkan doa, Allah saja yang bisa membalas kebaikan Nabi Muhammad. Betapa besarnya sebuah hidayah yang dibawa Nabi Muhammad untuk kita semuanya sebagai umatnya, semua manusia. Orang yang membaca zikir itu satu kali membuat 70.000 malaikat kelapahan menulis. 70.000 malaikat kelapahan menulis pahalanya. Ya, sampai 1000 malam kalau nggak ada salah. 70.000 malaikat kelelahan sampai 1000 malam. Jika ada orang mengucapkan jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu huwa ahlu, yang ada di Ratibul Haddad. Yang ada di Ratibul Haddad. Wa afdhalis sahbi wa khairi ali. Naam, afdal daripada sahabat Nabi. Kemudian juga seabdal keluarga alin Nabi wa hum mu'minu Bani Hashim wa Bani Muthalib wa Bani Abdi Manaf. Ini pendapat yang kuat. Keluarga Nabi hanya dari zuriat Bani Hashim, ya, Bani Muthalib dan Abdi Manaf. Ada yang mengatakan keluarga Nabi itu semua orang yang beriman, termasuk keluarga Nabi, dengan dalil Salman min ahli baiti. Salman min ahli baiti. Karena Salman ini seorang sahabat dari Persia datang ke Madinah, Nabi cinta, Nabi sebutkan dia keluarga saya. Sehingga dikias orang beriman pun ya berhak mendapatkan sebuah kekeluargaan dengan Nabi selama mengikuti Nabi Muhammad. Ini secara logoh saja. Tapi secara istilah keluarga Nabi, zuriat Nabi kita dari Bani Hashim, Muthalib, dan juga tentunya daripada zuriat langsung dari Sayyidah Fatimah. Dalam hadis kullu sababin wa nasabin, setiap sebab dan nasab terputus kecuali sebabku dan nasabku, ya, tidak terputus. Meskipun Nabi kita semua anak laki-lakinya wafat, yang punya zuriat hanya daripada Sayyidah Fatimah, punya anak Sayyidina Hasan dan Husain, punya zuriat sampai sekarang, diantaranya daripada Ali Ba'alawi Al-Husaini, itu adalah daripada sebab Nabi kita Muhammad. Nasab terputus, nasab itu laki-laki, tapi sebab ada dari Fatimah. Paham? Kalau kita nasab dan sebab terputus di hari kiamat, kecuali sebab Nabi. Fatimah itu sebab Nabi, putrinya Nabi. Sehingga dari hadis ini, dari jalur perempuan itu termasuk nasab yang bersambung kepada Nabi Muhammad. Sehingga mereka adalah alu baitin Nabi Muhammad daripada Sayyidina Hasan wal Husain. Ya. Ya ala baitin Nabi as-sayyidil Arabi lakum madatu yadi fafarijul kurabi. Nah, ini kalau kita berpegang teguh dengan keluarga Nabi, ya, kita mengikuti jalan mereka. Mereka itu orang-orang hebat, ya. Kita akan selamat dari segala kesusahan. Wa ba'du hadhihi zubdatun nazamtuha abiyatuha alfun bima qad zituha. Kemudian, kemudian bahwasanya ini zubat itu jamak daripada zubdah. Huwa khairul laban mustakhraj. Jadi susu yang difermentasi. Jadi keju itu dari susu dibekukan jadi keju. Keju itu zubat. Nah, jadi zubat itu susu murah, kalau jadi keju jadi mahal. Ya, harganya mahal. Jadi zubat ini istilah sebuah karya yang mahal.
Tidak hanya susu yang memberikan manfaat, tapi adalah kualitas yang terbaik yang sudah menjadi zubat, zubdah. Ini bahasanya kalimat zubat. Sofwatu zubah, zubat ya. Kesucian, kemurnian, kejernihan daripada keju. Jadi enak dimakan, enak dipandang, enak. Saya itu istilah nama kitab ini yang artinya ini kitab fikih yang memang memiliki manfaat yang besar. Yang saya nazam ya, jamak tuha, yang saya kumpulkan abiyatnya jumlahnya 1000 rajaz takriban kurang lebih. Nah, bimaqat zidtuha yaitu dengan apa yang saya tambahkan. Yashulu hibduha alal atfal, yang mudah yatayassar dihafalkan dari zahri galbin, di dalam hati kepada anak-anak. Karena lihifatiha idzan nazam asral hifid minan nasr khususan maka ala bahri rajaz. Nah, ini bentuknya rajaz dalam ilmu arud ya. Jadi memang dimudahkan untuk dihafal bagi anak-anak. Jadi memang lagu itu cepat, bentuk lagu ini ya, bentuklah lagu. Nafi'atan lil mubtadi ar-rijal, yaitu juga sebagai memberikan manfaat fahmul masail mubtadi rijal ya, daripada orang-orang pemula. Rijal ini ustadz yang pemula ngajar itu rijal. Nah, itu bagi ustadz yang mengajar fikih juga bagus pakai zubat. Anak-anak kalau ngafal juga bagus ya, menghafal zubat. Takfi ma'at taufik lil mushtagili ya. Insyaallah. Jadi kalau kita terjemahkan bait ini, puji bagi Allah yang bersifat jalal, yang menjelaskan hukum haram dan halal ya. Salawat dan salam atas Nabi Rahmah yang terpilih dari kabilah Tihamah, Nabi Muhammad yang menunjukkan dari kesesatan ke jalan yang benar. Rahmat dan salam atas para sahabat dan yang terpilih dari para kerabat. Zubat ini saya rangkai dengan baik, jumlahnya lebih dari 1000 bait, mudah dihafalkan oleh anak-anak, sangat bermanfaat bagi para ustadz. Nah, ini terjemah yang bisa dilaguakan, dibuat abiyat. Jadi terjemah itu bisa diracik. Saya pernah menerjemah kitabnya Habib Abu Bakar bin Syihab ya, bait abiyat saya terjemahkan menyesuaikan dengan bentuknya. Bentuknya. Jadi bisa dibaca Arabnya juga dibaca Indonesianya. Puji bagi Allah yang bersifat jalal, yang menjelaskan hukum haram dan halal ya kan, sama. Alhamdulillahi zil jalali wa syari'il harami wal halali ya. Tapi ma'at taufik lil mushtagili, cukup dengan taufik bagi orang yang sibuk ya. Nah, taufik itu huwa khalqun qudratut ta'ah fil abdi, sebuah kekuatan, sebuah bentuk kekuatan
dalam taat pada seorang hamba. Lil mushtagili al bi fikih, orang yang sibuk dengan fikih. Disebutkan di sini wa illa fahiya nafi'atun lil muntahi aidan li annaha tadhkuruhu wa dzalik. Ini kata Imam Ahmad Hijazi. Imam Ibnu Ruslan ini tawadu. Katanya manfaat bagi anak dan bagi ustadz ya. Sebenarnya bagi orang ulama besar pun itu juga manfaat. Ya, cuman sidin tawadu ya, anak-anak aja lah. Tapi sebenarnya bagi ulama besar ilmu zubat ini sangat manfaat ya. Nah, ini kan tawadunya beliau. Lil muntahi, muntahi ini ulama besar, sudah habis keilmuan itu. Ya. In fahumat mutbi'at bil amal. Jika paham ay hakul fahmi dan diikuti, qala ta'ala wa taqullaha wa yu'allimukumullah. Takwalah dan wa yu'allimukum, Allah akan ajari kalian. Ya. Fa'mal wala bi usyrika zakati. Naam. Ay orang yang ayo mustagil. Amalkan ya daripada syariat ini. Walau annaka ta'mal bil usri, meskipun 1/10. Jadi 100 itu ada 10 ya. 10 itu dibagi 1/10 itu 1/10 itu bahasanya 2,5% ya. 1/10 itu 10 1/10 1/10 ya. Jadi 10 1%, 1/1% ya. Jadi ada zakat itu. Jadi 100 itu 1%-nya 1/10 ya, 1/1%. Amalkan meskipun 1% seperti bil usyri zakat ya, 10%, 10% usyri 10% ya. Nah, amalkan meskipun 10%, seperti mana nisabnya zakat ya. Allah menginginkan zakat hanya 10%. Begitu juga ilmu. Allah ingin ilmu itu diamalkan meskipun 1/10-nya saja, tidak mesti 50%, apalagi seluruhnya enggak. Bila ada, amalkan meskipun 1/10, jangan meninggalkan ilmu. Seperti mana zakat, jangan meninggalkan infak sedekah meskipun 1/10. Punya uang 10.000, 1.000. Punya uang 100.000, 10.000. Nah, seperti itu. Takhrut minal ilmi minal dzulumat, engkau akan keluar dengan cahaya ilmu daripada kegelapan. Ya. Alimun bi ilmihi lam ya'malan. Nah, maka orang yang beralim dengan ilmunya tidak mengamalkan, mu'azzab, itu disiksa. Yu'adzibuhullah ta'ala in lam ya'fu anhu, bila tidak dimaafkan. Ya. Min qabli abidil wasan, sebelum para penyembah berhala, sonam. Idal alimu irtakabal maksiyah aliman bitahrimihima. Kenapa idil alim idil? Karena orang alim itu terkena maksiat, dia tahu diharamkan. Sedangkan penyembah berhala gairu alim tidak mengetahui keharaman, bitahrimi ibadatihi wa dzalika lil ahadits shahihah al waridah bidzalik wa minha qaulu sallallahu asyaddu nasi 'adzaban yaumil qiyamah ay minal muslimin alimun lam yantafi' bi ilmih. Yang paling berat siksanya di hari kiamat orang alim tidak manfaat dengan ilmunya. Gila libni uyainah ayun nas atwalun nadamatan gala amma fid dunya fasani'ul ma'ruf ila man la yashkuruh wa amma fil akhirah fa'alimun mufarrid. Ditanya Ibnu Uyainah, siapa yang paling lama nyesal? Kalau di dunia orang yang berbuat baik
kepada orang yang tidak berterima kasih, sudah ditolong tidak tahu-tahu, itu orang nyesel, jangan tahu ada petolongnya, ada terima kasih itu di dunia, sedih jangan tahu. Nah, yang kedua, orang yang sedih itu paling lamanya orang alim yang berbuat maksiat, itu kelak di akhirat itu paling sedih. Mudahan kita ini ilmu kita bermanfaat. Selalu berdoa Allahumma inna suka ilman nafi'a, ya. Wallahu arjul manna bil ikhlasi lika yakuna mujibal khalasi. Dan dengan Allah, ai arjullaha, saya meminta kepada Allah al-manna. Jadi Allah itu maf'ul bih bin nasab, ya. Arju amilun al-manna wal in'am al ikhlas, minta anugerah dan ikhlas, yakuna mujibal khalasi, ya, daripada menjadi min ahwali yaumil qiyamah, agar kita menjadi orang yang selamat daripada mujibu, mendapatkan keselamatan, khalas keselamatan, ya, min ahwali yaumil qiyamah, terutama di hari kiamat. Waqad warada man faraqat dunya 'alal ikhlas lillahi wahdah la syarikalah wa aqama zakah faraqahallahu wallahu anhu radin. Siapa yang wafat dan dia bertauhid dengan baik, hanya Allah semata, tidak ada sekutu, dia sholat, dia zakat, maka ketika dia wafat Allah ridho. Nah, Allah ridho. Muqaddimatun wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani ونطلب بشهادتين طبيعة لصحة الإيمان ممن قال wallahu a'lam. Rabbana fa'alna bima 'allamtana rabbi alimna alladhi yanfa'una bi sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi rabbil alamin subhanallahi bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma salli Lim asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika. Allahumma innaka afuwun, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim.